Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, planet kita nih planet bumi, tempat kita tinggal dan kita berpijak ini, di galaksi kita sejauh ini sepenglihatan dan sepenemuan ilmu pengetahuan, hanya satu-satunya planet yang berisi dengan kehidupan. Dan bukan hanya disaksikan oleh Alkitab, tapi bumi di mana kita berpijak adalah tempat di mana Allah berkarya. Sehingga kalau bumi ini jadi tempat satu-satunya, maka nggak ada cadangannya, maka kita percaya bahwa kita mau bersama-sama menjalani hidup di bumi dengan baik, berkolaborasi baik dengan hewan-hewan, dengan tanaman, dengan semua makhluk yang Tuhan ciptakan. Karena ini bukan hanya cerita tentang manusia saja, tapi tentang kasih Allah kepada bumi. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 298, Kidung Jemaat 298 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 298 bait pertama dan kedua, selama bumi didiami. Kidung Jemaat 298 bait pertama dan kedua, selama bumi didiami. Mari kita berdoa. Tuhan, selama tempat ini jadi tempat di mana kami hidup, mampukan kami untuk bisa hidup bersama-sama dengan bumi, dengan alam semesta, dengan ciptaan lain, binatang, tanaman, tumbuhan, dan semua elemen-elemen alam. Mampukan kami untuk juga hari ini hidup bersama dengan elemen paling penting dalam hidup kami, yaitu firman Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita buka sama-sama 1 Tawaris 9, 1 Tawaris 9 ayat 1 sampai 16, 1 Tawaris 9 ayat 1 sampai 16, 1 Tawaris 9 ayat 1 sampai 16. Dengarkanlah sabda Tuhan. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah, mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka. Di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda, dan dari orang Shela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawiyah bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaka bin Rehuel bin Ibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu ialah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Zodak bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyur bin Malkia dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer, dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1760 orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hazapya dari keturunan Merari, lalu Bakbakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Mika bin Zikri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun, dan Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Bapak Ibu Saudara, pulang pergi. Bapak Ibu, kalau di angkot, di bus itu kan biasanya kita sering dikasih aturan jauh dekat harganya sama gitu ya. Ada beberapa bus yang atau elf yang mau jauh mau dekat harganya sama. Tapi ada banyak juga yang mengikuti. Misalnya kalau jaraknya dekat mungkin cuma 2.000, ada yang 5.000, atau semuanya sama.
Terus saya paling sering lihat itu kalau di elevator itu ada tulisannya misalnya Bekasi Sindang Laut PP. Ya, PP itu berarti pulang pergi. Ya, jadi dia punya trayek dari sini dari Sindang ke Bekasi, Bekasi ke Sindang lagi. Dan kendaraan-kendaraan ini jadi satu hal yang paling diandalkan sama banyak orang yang bekerja keluar kota ataupun kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, bicara soal pulang pergi ke Yerusalem. Perikop ini terdiri dari dua bagian, Bapak Ibu. Bagian yang pertama merupakan penutup dari pasal sebelumnya, dan ayat-ayat selanjutnya mendaftarkan nama-nama orang Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Jadi setelah mereka selesai dari pembuangan, mereka kembali dan menetap di Yerusalem. Dan sekali lagi menggarisbawahi bahwa ini adalah bagian dari proses mereka memperbaiki sikap, karena sebelumnya mereka tidak setia di pembuangan. Nah, sekarang kembalilah ke jalan yang benar. Nah, penekanan pada kata seluruh umat Israel di ayat yang ketiga menyebutkan tadi Bani Yehuda, Bani Benyamin, Bani Efraim, Bani Manasye. Bani Benyamin itu termasuk kerajaan Yehuda di selatan, sedangkan Efraim Manasye termasuk di suku utara. Dengan menyebutkan keempat suku ini sebenarnya mewakili seluruh umat, menggabungkan dua kerajaan utara dan selatan tadi. Dan di Tawar ini menekankan pentingnya keutuhan Israel, bahwa bersatu itu penting, bahwa terpecah-pecah itu bukannya hidup tambah baik, mungkin baik cuma sementara karena nggak berantem, tapi efeknya adalah sama-sama nggak saling jaga satu sama lain lagi. Sehingga supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik harus menjadi satu dulu, bersatu dulu. Makanya kata Tuhan di Injil kan, berdamailah dulu dengan saudaramu baru kasih persembahan. Nah, selanjutnya di dalam bacaan kita Penulis Tawari, mereka diam di Yerusalem dan selain rakyat awam dan keturunan Yehuda, dirinci ada beberapa kepala keluarga imam juga, orang Lewi juga masuk, ada penunggu pintu dan bagian-bagian yang lainnya. Jadi bisa dilihat bahwa ini keturunan Lewi ini para pemuka rumah Allah, sehingga udah pasti mereka ini keturunan para imam besar, termasuk nama-nama yang familiar kayak Asaf, itu kan juga Yedutun muncul juga di kitab-kitab Mazmur ya. Nah, bisa dipastikan bahwa ini adalah penyanyi-penyanyi bait Allah, pemazmur-pemazmur, penunggu bait Allah, orang Lewi. Jadi tugas-tugas yang ada di bait Allah. Jadi fokusnya apa di sini? Bahwa jangan lupa setelah proses penghukuman, proses pertobatan, ketika mereka kembali ke Yerusalem, harapannya adalah fokuslah pada ibadah. Ibadah itu bagian yang gak terpisahkan. Capek-capek kamu bangun bangunan, capek-capek kamu bikin pasukan untuk bisa berperang, tapi kalau kamu tidak mendasari hidup negaramu dengan ibadah, kata Tuhan, maka itu sia-sia, hancur lagi kayak yang udah-udah. Sehingga dibilang fokusnya harus kepada ibadah, bukan supaya kita ibadah-ibadah aja gitu biar kelihatan sok suci, bukan. Ibadah itu bukan hanya fokus kelihatan orang lain, tapi menjalin relasi sama Tuhan. Belajar untuk percaya bahwa tidak semua bisa kita kerjakan. Belajar untuk bersyukur walaupun sedikit yang kita dapatkan, tetapi kita bisa mensyukuri itu. Belajar juga percaya pada keajaiban-keajaiban yang belum terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara hari ini belajar bersama dengan orang Israel yang baru kembali dari pembuangan. Mari sama-sama kita belajar untuk fokus pada ibadah. Ibadah itu baik ibadah di gereja maupun ibadah pribadi, dan ibadah kita dalam keseharian. Ibadah itu mungkin kita berbeda dengan agama lain, contoh tetangga kita, saudara kita yang muslim, mereka ibadah setiap saat. Kita kan dibebaskan gitu ya. Tapi seringkali orang Kristen dibebaskan itu jadi nggak ibadah. Ibadah kita tuh bukan cuma lewat doa, tapi lewat tutur kata, lewat sikap kita, ketemu orang, tukang siomay, ketemu orang di pasar. Sudahkah kita mencerminkan kesucian dan kehikmatan, sehingga ketika orang bertemu dengan kita, dia bisa merasakan bahwa orang ini adalah orang yang baik, orang yang suci, orang yang murah hati, orang yang membawa damai dan kasih. Semoga hari ini kita membawa ibadah kita dalam kehidupan kita sehari, dan orang bisa melihat kesucian Allah melalui kita. Mampukah kita minta kekuatan dari Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa fokus kami harusnya ibadah. Dan melalui ibadah itu bukan hanya soal di gereja, tapi hubungan pribadi kami sama Tuhan dan interaksi kami dengan banyak orang. Mampukan kami bisa menunjukkan ibadah kami melalui sikap perbuatan dan tutur kata kami kepada keluarga, kepada tempat kerja kami, di toko, di sekolah, di rumah, di pelayanan, dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.